there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bagaimana cara menggunakan CP dalam rangka pembelajaran di kelas? CP atau capaian pembelajaran saat ini dibagi-bagi menjadi beberapa fase. Untuk SD, MI menjadi 3 fase. Fase A kelas 1, 2. Fase B kelas 3, 4. Fase C kelas 5 dan 6. Kemudian fase D untuk kelas 7, 8, 9. 3 kelas sekaligus dia tergabung dalam fase D. Kemudian fase E hanya kelas 10 saja. Kelas 11, 12 karena ada peminatan dia masuk di fase F. Nah, mengapa cara menggunakan CP itu harus berkolaborasi dengan guru satu fase? Karena tadi sudah saya sebut, fase A misalnya, dia kelas 1 dan 2. Tidak boleh bekerja sendiri-sendiri seperti dulu. Kalau seperti dulu itu misalnya, KI, KD kelas sekian. Nah, kalau sekarang tidak lagi. Dia ada di CP. CP menyatu dalam satu fase. Sehingga kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 harus berkolaborasi. Duduk barenglah mereka. Nah, misalnya terkait dengan capo fikih, CP fikih misalnya. Apakah ada yang terlewatkan? Terkait dengan fikih itu mungkin diawali bagaimana cara berwudu untuk fase A di kelas 1. Sesudah berwudu mungkin salat wajib seperti itu. Dan seterusnya sampai di kelas 6, lihatlah semua. Apakah ada yang tertinggal di dalam fase tersebut, materi esensial. Tapi insya Allah tidak ada. Karena kami sudah memberikan contoh bagaimana menurunkan capaian pembelajaran, menjadi tujuan pembelajaran, mengurutkannya di dalam ATP atau alur tujuan pembelajaran. Ini pun masih bisa diolah Bapak dan Ibu semua ATP-nya. Mau bagaimana dulu atau mau bagian mana dulu materi yang akan disampaikan kepada peserta didik, silakan, gitu ya. Enaknya begitu kurikulum mereka itu. Nah, kemudian juga dari TP, ATP, KKTP, kemudian diturunkan menjadi RPP atau menjadi modul ajaran. Mungkin agak asing ya bagi Bapak dan Ibu semua, apa itu dia ya? Kalau sudah TP, ada TP segala, gitu kan? TP yang sekarang dan TP yang dulu beda. Nah, kemudian karena harus berkolaborasi guru satu fase dalam rangka nanti untuk menetapkan, ya, memudahkan juga. Oh ini loh bagian kelas bawah di kelas 1 misalnya, ini materi 1, 2, 3. Nah, kemudian di materi 4, 5, 6 di kelas 2. Materi 1, 2, 3 itu masih dibagi lagi di semester 1, semester 2. Demikian juga untuk fase-fase yang lain, fase B dan fase C. Nah, karena pembelajaran ini diawali dengan kolaborasi guru antar fase, maka di dalam menurunkan CP menjadi tujuan-tujuan pembelajaran dengan tingkat kesulitan materi yang berjenjang sehingga membentuk satu alur yang tidak terputus. Nah, itu gunanya di situ, gitu ya. Jadi guru kelas 1 tidak bisa mengabaikan guru kelas 2, materi kelas 1 tidak bisa diabaikan begitu saja karena dia bersambung dengan materi di kelas 2, sehingga diperlukan kerjasama yang baik antar guru di fase masing-masing. Kemudian, sesudah menurunkan CP menjadi TP, maka kembangkanlah, gitu ya, sikap apa yang akan dituju, yang akan diharapkan. Mereka tentu saja misalnya di dalam pembelajaran elemen untuk agama itu elemen yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia tentu saja tidak bisa ditinggalkan. Nah, ini menjadi penting. Mengapa? Tidak semata-mata apa yang Bapak dan Ibu ajarkan kepada peserta didik itu seolah-olah ilmu dunia saja yang digunakan saat ini. Tetapi hubungkan dan kembangkan agar sikap itu menjadi sebuah kebiasaan, menjadi habit,
Sehingga apa yang dilakukan saat ini akan berimplikasi terhadap nanti di akhirat. Jadi sikap untuk ukhrawi oriented itu penting ya. Sehingga antara aspek sikap, aspek pengetahuan dan keterampilan beserta materi dan konten intinya itu menjadi berkembang baik. Kemudian merangkai tujuan-tujuan pembelajaran dalam satu alur dengan mempertimbangkan kedalaman materi, cakupannya, dan tingkat kesulitannya. Bapak dan Ibu, ketika mengembangkan dari TP, TP, ATP, KKTP, disesuaikan dengan tingkat kesulitannya di madrasah masing-masing. Bisa jadi ketika mengajarkan Al-Quran, di madrasah-madrasah yang dia kiri kanannya itu tidak ada madrasah diniyah, tidak ada pondok pesantren, sehingga peserta didik itu hanya melulu belajar di madrasah, maka mungkin di bagian awal dia perlu waktu yang cukup sebelum berangkat ke materi yang berikutnya. Bagaimana mengajari mereka mengenalkan huruf hijaiyah. Nah, bagi mereka yang berada di lingkungan dan mereka belajar di madrasah diniyah, di madrasah diniyah itu juga diajarkan bagaimana mempelajari Al-Quran, entahlah dia menggunakan qiraati, entahlah dia menggunakan Iqra, entahlah dia menggunakan Baghdadi, Al-Banjari, dan banyak metode yang lainnya. Tidak penting bagi kita, yang penting mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik. Membaca Al-Quran dengan baik itu bagaimana? Ya tentu saja dengan syarat bagaimana makhorijul hurufnya baik, kemudian tajwidnya juga benar, seperti itu. Nah, bisa jadi lagu-lagunya bagus, misalnya dilagu-lagukan gitu. Tapi kalau lagu yang dia itu tidak mencerminkan cara membaca Al-Quran dengan baik, tentu saja tetap kita salahkan, gitu ya. Nah, itu karena situasi dan kondisi atau lingkungan di madrasah itu tidak mendukung untuk kegiatan mengenalkan huruf hijaiyah. Kemudian juga menghafal surat-surat pendek yang digunakan di dalam sholat. Bapak dan Ibu, kita harus ingat, meskipun mereka masih belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, tetap harus kita biasakan mereka untuk menghafal surat-surat pendek. Karena kaitannya ini kita mengajarkan dan membiasakan sholat kepada peserta didik kita. Gitu ya. Jadi walaupun belum diajarkan tentang Al-Fatihah, apa itu kandungannya, bagaimana tajwidnya dan sebagainya, tetapi kita tetap mengajarkan kepada mereka, kemudian agar mereka itu hafal dengan baik. Nah, kemudian berikut sudah mengenal huruf hijaiyah, kemudian huruf hijaiyah bersambung, kemudian syakalnya dan sebagainya, apalagi didukung dengan lingkungan atau madrasah diniyah yang ada di situ, sehingga peserta didik itu cepat, maka tentu saja waktu yang digunakan pendek. Berbeda dengan sekolah atau madrasah yang dia berada benar-benar di lingkungan yang kiri kanannya itu tidak ada untuk mendukung pembelajaran untuk membaca Al-Quran. Di daerah Abangan tidak ada madrasah diniyah, bukan di lingkungan pondok. Kemudian guru dipasrai sepenuhnya oleh orang tua. Pokoknya Bapak dan Ibu, saya titip anak saya. Itu tidak bisa. Pokoknya titip sepenuhnya. Nah, yang demikian apa lagi sehingga membutuhkan waktu yang lebih panjang. Nah, oleh sebab itu, panjang pendeknya materi yang akan diajarkan kepada peserta didik itu tergantung situasi dan kondisi di madrasah masing-masing. Oke, lanjut. Kebijakan pembelakuan kurikulum merdeka di madrasah. Tadi sudah saya singgung bahwa madrasah yang sudah di-SK-kan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam pada tahun 2022 kemarin sebanyak 2.471 semua jenjang. Pada tahun pertama kelas 1, 4, 7, 10. Diharapkan tahun pelajaran ini 2023-2024 bertambah 4 kelas lagi. Walaupun kemarin mungkin guru-guru yang sudah mendapatkan SK itu mengalami agak sedikit kebingungan. Mengapa? Di kelas 4 itu dia CP-nya dalam satu fase dengan kelas 3. Harusnya kan kelas 3. Tetapi kenapa kelas 4? Ya itu ada sejarahnya. Tidak perlu kita tengok-tengok sejarahnya gitu ya. Karena awalnya memang hanya 2 fase saja, satu fase A dan fase B. Tetapi kemudian
berdasarkan sebuah kajian, maka kayaknya tidak hanya kelas 2 fase saja di fase A dan B, tetapi perlu fase lagi yaitu fase C. Sehingga menjadi kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga ketika implementasi kurikulum itu dilaksanakan di kelas 4, dia akan menjadi jomplang. Guru harus memetakan dengan baik. Kelas 3 ini, dia sampai di mana nih materinya? Diharapkan nanti di kelas 4 itu memang benar-benar peserta didik itu sudah siap. Karena kalau misalnya materi di kelas 3 itu masih belum kelar, masih belum tuntas, masih belum mencapai tujuan yang diharapkan, tentu saja guru kelas berikutnya punya kewajiban untuk menuntaskannya. Nah, itu menjadi salah satu kelebihan kurikulum Merdeka. Kalau konsep mastery learning zaman dulu gitu ya, kurikulum kemarin misalnya, saya tidak tidak membandingkan menjelek-jelekan kurikulum yang dulu, tidak. Kan karena memang sesuatu itu ada plus minusnya. Mengapa muncul kurikulum ini? Karena yang kemarin itu masih perlu disempurnakan. Nah, itu penyempurnaannya di sini. Ketika materi di kelas berikutnya masih belum dicapai oleh peserta didik, dia masih bisa melakukan pembimbingan. Guru melakukan pembimbingan, peserta didik tetap bisa mengikuti materi selanjutnya. Seperti itu. Kemudian pada tahun kedua bertambah 4 kelas lagi, menjadi 1, 2, 4, 5, 7, 8, kemudian 10 dan 11. Diharapkan di tahun 2024, 2025 semua sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini.